Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan coba menjelaskan tentang aksi korporasi. Aksi korporasi, eh, aksi korporasi adalah tindakan strategis yang dilakukan oleh emiten yang secara signifikan mempengaruhi jumlah dan harga efek saham atau obligasi yang dikeluarkan emiten. Jadi eh, ada aksi atau tindakan perusahaan yang akan mengubah harga efek baik saham maupun obligasi. Jenis-jenis aksi korporasi eh, ada equity issue, ada waran, stock split and reverse stock split, dividen, shares buyback, obligasi konversi dan obligasi tukar, label bond dan kombinasi bisnis. Untuk equity issue, atau hak memesan equity terlebih dahulu HMETD merupakan pelaksanaan dari pre-emptive right, yaitu hak untuk memungkinkan para pemegang saham untuk menjaga porsi kepemilikan dan harga dan hak suara dalam RUPS berupa prioritas untuk membeli efek yang baru diterbitkan emiten. Dilusi efek, tujuan isu ada: 1. Menghimpun dana dari publik, 2. Memperkuat struktur modal, 3. Menambah jumlah saham beredar sehingga meningkatkan likuiditas. Dilusi efek, dalam isu investor berhak untuk melaksanakan AMTD maupun tidak. BI menyediakan sarana bagi investor yang tidak berminat untuk melaksanakan HEMTD dan menjual tersebut ke pasar sekunder. Kedua, waran. Waran adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang waran untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu untuk jangka waktu 6 bulan atau lebih sejak diterbitkannya waran tersebut. Perhitungan saham baru akibat eksekusi waran menggunakan metode yang sama dengan penghitungan AMETD. Pada saat waran dikonversi menjadi saham, maka terdapat beberapa penyesuaian antara lain. 1. Jumlah saham yang beredar bertambah. 2. Dividen per saham menurun. 3. Rasio price to earning atau PE yang meningkat. 4. Modal perusahaan bertambah. Kemudian yang berikutnya, stock split and reserve stock split. Stock split adalah pemecahan nominal saham menjadi saham dengan nominal lebih kecil dengan rasio tertentu. Misalnya, 1 unit saham nilai nominal 1000 dipecah menjadi 2 unit saham nominal 500. Reserve stock split adalah kembalikan dari stock split, yaitu penggabungan beberapa saham menjadi saham dengan nominal lebih besar. Kemudian ada dividen. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham. Menurut Undang-Undang PT Nomor 40/2007, dividen hanya dapat dibagikan emiten dengan saldo laba yang positif. Berbagai bentuk dividen. 1. Dividen tunai, dibagikan dalam bentuk tunai dan dikenakan pajak dividen. Kedua, dividen saham, dibagikan dalam bentuk saham, berasal dari deklasifikasi laba ditahan menjadi laba modal di store. Ketiga, dividen properti, dibagikan dalam bentuk aset perusahaan selain uang tunai atau saham, misalnya tetap. Jangan melakukan perusahaan publik. Kemudian share buyback. Share buyback atau stock repurchase adalah pembelian kembali saham yang beredar di pasar oleh perusahaan penerbit. Kebijakan ini merupakan salah satu cara perusahaan untuk mendistribusikan cash yang dimiliki oleh perusahaan kepada pemegang saham selain dalam bentuk dividen. Alasan pelaksanaan share buyback: 1. Memberi sinyal optimisme ke pasar, terutama saat pasar crash. 2. Sebagai bentuk alternatif pembagian keuntungan pada pemodal. 3. Untuk dibagikan kepada karyawan sebagai ESOP atau MSOP. 4. Penghematan pembayaran dividen ke depan. Saham yang dibeli kembali tidak mendapatkan hak dividen. 5. Digunakan sebagai pengurangan modal. Kemudian obligasi konversi dan obligasi tukar. Obligasi konversi memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mengkonversi obligasi menjadi saham dari perusahaan penerbit obligasi dengan rasio yang sudah ditentukan. Obligasi tukar memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menukar obligasi menjadi saham yang diterbitkan oleh perusahaan lain. Keuntungan atas kedua bentuk transaksi obligasi di atas adalah obligasi di atas bagi penerbit. Kupon lebih murah dibandingkan obligasi biasa sebagai kompensasi atas konversi atau tukar. Tidak ada biaya penerbitan saham jika terjadi konversi.
bagi pemegang saham, keuntungannya kupon lebih tinggi dibandingkan dividen, proteksi penurunan nilai dibandingkan saham, kesempatan capital gain ketika investor menukar obligasinya di saham. Kemudian callable bonds adalah obligasi yang dapat dilunasi lebih awal atau call oleh penerbit obligasi sebelum masa jatuh tempo obligasi. Callable bond memberi hak kepada penerbit untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu atau strike price atau call price dalam periode tertentu. Umumnya, call price merupakan harga premium atau di atas par sebagai kompensasi bagi pemegang obligasi yang menanggung risiko cepat. Faktor yang mendorong penerbitan untuk melaksanakan opsi call antara lain. 1. Terjadinya penurunan suku bunga di pasar sehingga terdapat kesempatan refinancing dengan bunga lebih rendah. 2. Perusahaan lebih memiliki kas yang cukup besar yang dapat berasal dari penerbitan saham, penjualan aset ataupun anak perusahaan. Kemudian aksi yang terakhir, kombinasi bisnis. Merger atau penggabungan adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger tetap bertahan dan perusahaan yang dimerger atau sasaran diberhentikan beroperasi. Ada beberapa tipe atau jenis peleburan, akuisisi atau pengambil alihan, divestasi atau pemisahan. Demikian presentasi video singkat saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.